Bayangkan jika suatu hari, ketika rutinitas terasa begitu membosankan, kamu tiba-tiba mendapatkan dorongan kuat untuk meninggalkan segalanya. Pekerjaan, kenyamanan, bahkan stabilitas finansial, demi mengejar sesuatu yang selalu kamu impikan. Dina yang selama ini menjalani hidupnya dengan aman dan teratur, merasa hal itu pada pagi yang biasa aja. Dia dihadapkan pada keputusan yang bisa mengubah segalanya. Keputusan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah merasa terjebak dalam kehidupan yang seolah-olah bukan milik mereka sendiri. Apa yang akan kamu lakukan jika memiliki kesempatan untuk mengubah hidupmu sepenuhnya? Mari kita lihat bagaimana Dina menghadapi tantangan ini dan bagaimana keputusan besar mengubah hidupnya selamanya. Dina selalu percaya bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, bukan sekedar tujuan. Namun, pagi itu berbeda. Saat dia menatap layar komputer kantornya yang dingin dan monoton, rasa gelisah yang selama ini terpendam mulai muncul. Pikiran tentang pekerjaan yang tiap harinya sama, berulang, dan terasa kosong mulai menggerogoti hatinya. Dina merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang benar-benar menggambarkan siapa dirinya. Sejenak, dia teringat mimpinya di masa kecil, keinginan untuk berbagi ide dan kreativitas kepada dunia. Tetapi, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan pekerjaan tetapnya? Dua pekerjaan yang memberikan kenyamanan finansial dan stabilitas. Dina tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan enteng. Namun, di hati kecilnya terus mendesak. Apa yang kamu tunggu, Dina? Dunia ini terlalu luas untuk hanya duduk di belakang meja. Dengan napas yang tertahan, Dina membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa berpikir panjang, dia mengajukan surat pengunduran diri dan menatap masa depannya penuh ketidakpastian, namun juga penuh peluang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Itulah yang Dina sendiri belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan menyesali keputusan ini. Apakah kamu yakin dengan keputusanmu, Dina? Tanya Alin sahabatnya saat mereka bertemu di kafe favorit mereka. Aku yakin, jawab Dina dengan suara tegas. Meskipun di hatinya masih diliputi dengan keraguan. Aku butuh perubahan, Alin. Aku sudah lelah dengan rutinitas yang tidak membawakan aku kebahagiaan. Ini saatnya aku mengejar mimpi. Alin memandang Dina dengan tatapan prihatin. Tapi, apa rencanamu sekarang? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapanmu? Dina tersenyum kecil. Aku belum tahu pasti. Tapi, aku ingin memulai sebagai content creator. Aku ingin berbagi cerita, ide, dan inspirasi melalui media digital. Sejak kecil, aku selalu tertarik dengan dunia kreatif. Dan aku rasa inilah saat yang tepat untuk mengejar passionku. Hari-hari pertama setelah pengunduran diri Dina terasa asing. Tanpa rutinitas kantor, dia merasa sedikit kehilangan arah. Namun, dia segera menyusun rencana. Dina menghabiskan waktu berjam-jam menonton tutorial, membaca artikel, dan mencoba memahami dunia konten kreatif. Tetapi tidak semudah yang ia bayangkan. Membuat konten itu bukan sekedar menyalurkan ide, tetapi juga soal konsistensi dan kualitas. Ujar Raffi, seorang teman lama yang sudah lama berkecimpung di dunia digital. Saat mereka bertemu tatap online untuk berdiskusi, kamu perlu memahami algoritma, tren, dan tentu saja berani berinovasi. Dina mengangguk, meresapi setiap kata. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku siap. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Namun, perjalanan Dina tidak selalu mulus. Beberapa video pertamanya tidak mendapat respon yang diharapkan. Hanya sedikit penonton, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memberikan like atau komentar. Dina mulai meragukan kemampuannya. Apa aku benar-benar bisa melakukan ini? Gumamnya pada dirinya sendiri suatu malam. Kamu harus terus mencoba, Dina, kata Alin saat mereka berbicara lewat telepon. Tidak ada yang instan. Semua butuh waktu. Tapi, kadang aku merasa bodoh. Apa yang kupikirkan saat meninggalkan pekerjaan tetap itu? Dina merasakan kekosongan di hatinya, seolah ia telah melakukan kesalahan besar. Saat itulah Dina mulai mendengarkan afirmasi positif setiap pagi. Dia menemukan sebuah link di deskripsi YouTube yang ia tonton untuk memotivasi dirinya yang menyediakan rekaman suara dengan kata-kata afirmasi yang menenangkan dan memotivasi. Setiap pagi sebelum memulai hari, Dina duduk di sudut kamarnya, menutup mata, dan membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam pikirannya.
Setiap hari aku selalu meningkat dan menjadi versi terbaikku. Semua yang kubutuhkan untuk mewujudkan keinginanku ada dalam diriku. Suara lembut itu bergema di telinga Dina, mengisi hatinya dengan keberanian baru. Minggu demi minggu berlalu, dan sedikit demi sedikit Dina mulai menemukan iramanya. Ia belajar lebih banyak tentang video editing, mengembangkan gaya uniknya sendiri, dan mulai berinteraksi dengan komunitas online yang positif. Setiap kali ia merasa ragu, ia kembali pada afirmasi positifnya. Aku merasa aku seperti refresh ulang, kata Dina kepada Alin di suatu sore saat mereka berjalan-jalan di taman. Alin tersenyum. Aku senang melihatmu semakin percaya diri. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Dina. Suatu hari, sebuah videonya tiba-tiba menjadi viral. Dina tidak percaya ketika melihat jumlah views-nya yang terus melonjak. Komentar-komentar positif mulai membanjiri videonya. Ini adalah kemenangan kecil, tapi bagi Dina ini adalah bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Lihat Alin, aku berhasil, seru Dina dengan penuh kegembiraan saat menelepon sahabatnya. Ini baru permulaan, Dina. Teruslah berkarya, balas Alin dengan antusias. Dengan semangat yang baru, Dina terus menciptakan konten yang lebih baik. Dia mulai menerima tawaran kerjasama dengan brand-brand kecil, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, bukan hanya tentang kesuksesan materi yang membuat Dina merasa puas, tetapi juga kebahagiaan karena ia bisa berbagi kepada dunia. Aku merasa seperti akhirnya aku menemukan jati diriku, kata Dina sambil menikmati secangkir kopi di kafe favorit mereka. Karena kamu berani mengikuti kata hatimu, Dina, itu yang paling penting, jawab Alin dengan senyuman bangga. Dina berdiri di depan laptopnya, menatap layar yang menunjukkan ribuan subscriber. Dari seorang mantan pekerja kantoran yang ragu-ragu, kini ia telah berubah menjadi content creator yang berpengaruh. Perjalanannya penuh dengan tantangan, tetapi tiap rintangan telah mengajarkannya untuk lebih kuat dan percaya pada dirinya sendiri. Semua ini karena aku tidak pernah menyerah, kata Dina pada dirinya sendiri, sambil mengingat kembali setiap momen penting dalam perjalanannya. Dina duduk di meja kerjanya, merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Dia teringat pada sebuah kutipan yang selalu ia pegang erat-erat. Semua kekuatan berasal dari dalam, dan karena itu berada di bawah kendali kita, oleh Robert Collier. Dina kini memahami betul makna dari kutipan tersebut. Semua kekuatan untuk mengubah hidupnya datang dari dalam dirinya sendiri. Ketika ia merasakan keraguan dan ketakutan, ia menyadari bahwa hanya dengan mengendalikan pikirannya, ia bisa mengendalikan nasibnya. Kekuasaan untuk mengubah keadaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi berasal dari dalam diri setiap individu. Dina menyadari bahwa saat ia berani keluar dari zona nyamannya dan mengikuti kata hatinya, itulah momen di mana kekuatan sejatinya muncul. Dengan mendengarkan afirmasi positif setiap hari, ia telah menanamkan keyakinan bahwa ia bisa mencapai apapun yang ia inginkan. Kini, Dina melihat bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada di bawah kendalinya, asalkan ia percaya pada dirinya sendiri dan terus berusaha. Semua ini adalah hasil dari kekuatan yang ada di dalam diriku sendiri, jumam Dina dengan senyum penuh kepuasan. Ia tahu bahwa dengan keyakinan dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. Hidup adalah tentang bagaimana kita memegang kendali atas diri kita sendiri. Dan Dina telah menemukan kunci itu. Kekuatan sejati ada di dalam diri kita.